Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Saudaraku jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk kejayaan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Betul ya? Dengan melalui apa? Dengan agama. Dengan meyakini atau mengimani apa yang telah disampaikan Allah lewat Rasulullah. Nah, sebuah hari ini dia coba mengingatkan saja, apakah kita sudah sampai kepada yang kita inginkan? Dan mengapa pula kita harus ada di masjid ini atau di mushola ini beriktikaf hijrah jalan Allah? Nah, mari kita sedikit merenung. Apakah betul kita setelah kafah menjalankan apa yang diperintahkan? Allah sudah mengetahui, Allah pun belajar dari kitabnya sendiri. Kadang-kadang kita sombong ya, merasa sudah sempurna ya. 124 nabi diciptakan oleh Allah. Dan kita kenal 25 nabi di dalam Islam gitu ya. Yang kita kenal namanya. Kalau sudah sempurna dari awal, tidak perlu lagi ada nabi-nabi yang lain gitu kan. Cukup satu nabi aja, Adam alaihissalam, betul ya? Nah, itu pertanda bahwa Allah pun belajar dari kita. Nah, kenapa kita nggak belajar juga dari apa yang telah kita dengar ceritanya dari 120.000 nabi itu dan 25 yang kita kenal dalam Islam ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, pagi hari ini gue ingin mengajak, dari mana kita bisa tahunya sukses di dunia itu dan di akhirat jaminannya. Nah, seperti yang diamanahkan menurut rukun Islam, begitu kita bersyahadat pengakuan atas Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan tiada lain sebelum beliau dan utusan Nabi Muhammad, kita dirikan sholat. Nah, kita lihat dulu beberapa tahun yang lalu masjid ini atau mushola ini subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya ramai remaja. Sekarang mana anak SMP? Mana anak SMA? Mana mahasiswa? Pernah nggak mereka salat ke masjid? Tanggung jawab siapa coba tuh? Yo, kita lihat dulu dari sholat aja ya. Di samping kita tahu mendirikan sholat itu tiang agama, tapi tidak banyak. Nah, itulah tugas kita dan peluang ibadah kita sebenarnya. Mengapa kita melakukan jola segala rupa ya? Itu mengingatkan bahwa keimanan ketakwaan kita itu perlu diukur dari melaksanakan kewajiban sholat rukun Islam yang kedua itu. Lalu berpuasa, berzakat dan menunaikan ibadah haji. Rukun Islam jadi 5 itu. Pernah nggak kita step by step, satu persatu kita pelajari, telah kita laksanakan secara konsisten dan sebagaimana mestinya. Nah, dari kaitan dalam keimanan ketakwaan, kita koreksi lagi rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikatnya, pada nabinya, pada Alkitabnya, hari akhir dan segala macamnya. Nah, gabungan antara keyakinan kita, rukun iman dan rukun Islam itulah menjadi ukurannya apa kita telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, pada pagi hari ini Buya kebetulan penulis buku gitu ya, dari sejak kecil dididik oleh Buya Hamka di Masjid Al-Azhar. Jadi ada hikmah di balik Buya hijrah ini. Memang bukunya dicetak 2006, tapi setelah Buya itikaf selama setahun ini dapat lagi satu buku setelah ditulis selama 7 tahun tentang Mukjizat Al-Fatihah. Nah, buku pertama Buya menulis tentang zikir qalbi, mengantarkan manusia kepada tujuannya. Ada kaitannya dengan 6 sifat para sahabat zikir itu. Nah, sekarang Buya menulis tentang zikir qalbi, zikir dalam hati. Nggak perlu kita keluarkan ditunjukkan kepada umum gitu ya, berdoa kepada Allah. Allah tuh maha mendengar, maha pengasih, maha penyayang, maha memberikan anugerah, maha melindungi. Oleh sebab itu ada di buku itu bagaimana caranya. Kalau kita sudah laksanakan zikir, wah dahsyat, dahsyat, dahsyat.
dahsyat bahwa Allah itu memang memelihara kita dan semesta alam. Itu buku pertama. Kedua, buku yang kedua itu ada kaitannya tuntunan mengasah kepekaan spiritual, impian sampai kepada Allah. Apakah benar doa kita sudah sampai? Itu ada rasa dalam diri kita bahwa Allah itu mengabulkan segala pinta kita gitu. Nah, ketiga, buku yang Buya tulis tahun 2006 juga tentang sajak-sajak spiritual. Nanti boleh kita coba menyampaikan sajak itu surat dari Allah segala. Ada 503 sajak spiritual dan 120 yang sudah dicetak Surabaya tahun 2006. Nah, ketiga, banyak pertanyaan dari mahasiswa, kalangan santri, juga jemaah tabligh. Itu Tuhan tuh bagaimana bisa membuktikannya gitu kan? Bagaimana bentuk dan segala macamnya gitu. Sehingga Buya keempat menulis lagi buku selama 14 tahun tentang tuntunan ajakan bermakrifat kepada Allah Sang Pemberi Hidayah. Nah, buku itu dicetak di Surabaya juga. Nah, terakhir waktu Buya Itikaf mulai tahun yang lalu 4 bulan Buya menulis lagi Mukjizat Al-Fatihah. Nah, maksudnya bukan Buya tujuan menyombongkan diri menulis ini adalah karena panggilan hati. Pucuk cinta ulam tiba. Buya menambahkan pola dakwah seperti jemaah tabligh ini luar biasa. Kita ikuti saja, insya Allah. Buya juga masih presiden di perusahaan. Buya masih senior eksekutif vice president di sebuah perusahaan swasta. Duniawi ini memang nggak bisa kita terus ikuti gitu ya. Sandiwaranya banyak sekali. Sehingga kita lupa melaksanakan rukun Islam dan rukun iman tadi. Yang 6 itu. Kenapa? Pengaruh daripada apa? Makhluk yang selalu mengganggu dan menggoda kita. Yaitu iblis musuh nyata. Dia bisa dalam bentuk manusia. Dia bisa dalam bentuk jin. Dan bisa dalam bentuk apa saja datangnya gitu kan. Setiap hari. Maka yang ke-7. Lahir-lahir buku Buya. Yang ke-6. Ruqyah. Buya sudah berpraktek tentang ruqyah itu. Nanti ada satu ketika kita meruqyah diri sendiri gitu ya. Kalau kita sudah tidak ada lagi pengaruh makhluk itu, insya Allah kenikmatan kita beribadah jauh lebih hebat lagi. Mungkin bapak-bapak tonton sekalian, begitu mendengar azan, kita sempurnakan keyakinan kita. Sudah ada di sop pertama gitu. Karena begitu yakinnya, Allah telah menyambut kita. Kita berkomunikasi langsung dengan beliau. Directly. Tidak ada lagi gangguan-gangguan. Oleh sebab itu, dengan kaitan buku Buya itu saling mengkait semuanya. Dan nanti kita praktekkan sendiri dalam kehidupan ini. Buya mengajak teman-teman semuanya agar pulang ke rumah setelah mungkin 3 hari, setelah mungkin 40 hari, mungkin 4 bulan, setahun, keluar jalan Allah ini untuk hijrah, meninggalkan hal-hal yang tidak patut kita laksanakan di dunia ini untuk mengejar akhirnya. Betul ya? Nah, Buya pada pagi hari ini gembira ditunjuk dapat giliran dari Amir kita untuk menyampaikan satu tausiah atau bayan subuh hari ini. Semoga kita terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita lebih baik lagi dari kemarin. Dan esok kita sama-sama lagi dengan keseriusan. Bagi mereka yang sudah terpanggil hatinya, jangan menoleh, jangan berubah pikiran. Ikuti Syekh, ikuti Amir, ikuti semua teman-teman di sini. Habis sholat subuh, namanya tausiah seperti ini atau bayan. Setelah itu kita taklim, ikuti dengan lebih sempurna lagi. Lepaskan dunia dulu sementara. Insya Allah. Merinding. Apalagi ada acara yang spektakuler di Lampung. Mungkin kalau Tuhan tahu perasaan kita, ingin kita menyampaikan rasa tangis luar biasa. 5 juta orang akan dihadirkan di situ. Berkumpulnya umat yang sepaham dan seiman setakwa. Betul ya? Buya bersyukur dengan beliau sering ketemu gitu kan ya, di musyawarah di beberapa tempat bersama Amin Zon ya, Dr. Wes. Baru temukan lagi hari ini. Itu tandanya apa? Kita diundang bukan hanya karena lewat teman, tapi Allah mempertemukan kita semuanya hari ini di sini. Termasuk saya yang luar biasa. Bagaikan burung hinggap di sebuah dahan.
kicauannya sama. Kalau nggak sama terbang dia. Nah itu sebabnya kita ada di sini. Duduk di hadapan Buya juga, betul ya? Tanda kicauan kita sama. Perasaan kita sama. Keinginan kita sama, ialah ridho kepada kegiatan ini. Betul ya? Insya Allah. 4 bulan ya, tak apa ya. Buya terus saja awalnya memaksakan diri. 8 kopor mau berangkat dari Bogor pulang ke kampung halaman. Kemarin 1 hari yang lalu baru diambil kopornya itu di Cawang dititipkan. Dititipkan juga sama saudara sekarang di Timun. Di dapur restoran Sari Ratu. Koper 8 itu. Sebenarnya Buya siap kembali setelah setahun. Buya menjalankan ini tanggal 29 besok selesai. Ingin bersama-sama jemaah. Mau kemana kita gitu. Supaya hidup kita tuh merasa kali ini tenang lahir dan batin. Betul ya? Udah siap kalau mati ya sudahlah mati dalam perjalanan ini gitu ya. Ya kan betul ya? Nah semoga apa yang gue sampaikan ini berguna untuk mengingatkan kita semuanya. Lebih serius lagi. Ikut nanti jaulah sore. Ikuti Jumat dulu. Terus kita nikmati berkah makan bersamanya itu. Itu menjadi kesehatan utama. Dulu Buya takut. Semua makan diatur oleh dokter. Tapi selama Buya sama si itikaf setahun, gula darah normal, kolesterol normal, tapi makan terus nggak diatur. Akhirnya begitu gitu. Karena ada keberkahan. Apalagi beliau nih, ini kan macam-macam makanan tantangan. Ya Pak ya, bagi yang belum ikut kegiatan hijrah jalan Allah Pak, ayo Pak, Bapak mewakili masjid ini atau musola ini bagi masyarakatnya ikut bersama kita berjuang di jalan Allah. Insya Allah seperti yang pembukaan tadi, Allah telah meletakkan kejayaan dan kesuksesan manusia melalui agama Islam. Nah harus kita yakini ilmu kita bertambah lagi dengan giliran-giliran ikut tauziah, taklim, jola segala macam ya, dan takrir. Tambah sempurna lah. Tambah yakin begitu kita pulang menjadi orang yang hebat, berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga dan lain sebagainya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga hari ini kita mulai lebih merenungkan lebih baik lagi cara beribadah yang akan datang dengan tuntunan teman-teman ini. Amin. Apalagi dari Madura, dari mana gitu, Sulawesi Selatan. Wah, luar biasa hebatnya gitu. Buya belajar lagi bagaimana menghargai pendapat dan daya ingat teman-teman. Setiap ada acara muzakaro itu Buya selalu menangis setelah itu. Kok saya nggak bisa merekam apa yang telah disampaikan 6 sifat Nabi, 6 sifat sahabat, nggak apa-apa. Bukunya dibawa terus sudah setahun, tapi kapal-kapal gitu. Nah melalui majelis yang mulia inilah kita belajar ya. Untuk yang akan datang ini jauh lebih hebat dan sukses benar-benar gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya Al-Manan, Ya Al-Hanan, Ya Syadid, Ya Kafi, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah. Tolonglah hamba kami ini yang berada di sini, Ya Allah. Semoga Engkau berikan tuntunan secara langsung. Kabulkan segala pinta kami, apa yang mereka pinta. Masing-masing kami berbeda kebutuhannya, Ya Allah. Semoga kami pulang ke daerah atau rumah kita masing-masing jadi pahlawan dalam agama-Mu, Ya Allah. Tolong kami, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masyaallah la quwata illa billah. Amin. Langsung jadi kameramen.